Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada ya. Kiranya damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus melimpah nih atas setiap hati dan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak menjadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mau dari setiap kita itu memiliki hidup yang berdampak ya. Hidup yang menjadi berkat bagi setiap orang lain. Sekali lagi katakan amin. Untuk menjadi berdampak dan menjadi berkat, kita memiliki karakter yang satu ini nih Bapak Ibu. Yaitu apa? Berani berkorban. Ingat, berani berkorban ya. Pengorbanan itu bicara suatu penyerahan diri kita sendiri ya, penyerahan seutuhnya, kesediaan untuk melepaskan apa yang berharga dalam milik yang ada dalam diri kita nih saudara-saudaraku. Yang saya katakan seperti apa, yaitu waktu kita pastinya, tenaga kita, perasaan kita, dalam kenyamanan bahkan keinginan pribadi kita nih ya Bapak Ibu ya. Tujuan yang lebih besar, yang penting intinya satu, yaitu untuk apa? Tujuan demi taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama ya. Tujuan kepada Tuhan dan taat mengasihi sesama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari sama-sama kita tundukkan hati kita pagi hari ini untuk kita renungkan sebuah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di ayat 1 Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi saya bacakan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Jadi Satu Yohanes 3. untuk saudara-saudara kita. Amin. Nah, sekali lagi saya bacakan ya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Haleluya. Pagi ini Tuhan berpesan buat saudara dan saya pagi ini ya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita sudah diberikan keselamatan bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Sehingga tugas kita adalah memberikan suatu pengorbanan juga seperti apa yang diberikan Tuhan, yaitu memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti pagi ini kita bicara tentang suatu pengorbanan Bapak Ibu. Ayat ini bicara tentang keberanian yang sejati, yaitu berani berkorban, menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya nih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang nyata, yang menyentuh hati, yang mengajarkan kita tentang keberanian sejati nih. Nanti kita bisa lihat dan kita bisa belajar dari sebuah kisah nyata ini ya. Kisah nyata ini terjadi di tahun 2021 ya, di daerah negara Myanmar. Lihat gambar ini kayak. Bapak Ibu saudara-saudaraku bisa lihat di layar monitor kita suatu gambar yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa kita terinspirasi dari sebuah gambar ini Bapak Ibu. Baik, sambil kita lihat nanti kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar monitor kita. Di sini ada sebuah seorang suster yang tunduk berlutut di depan para petugas keamanan ya. Foto tersebut viral beberapa tahun yang lalu, di tahun 2021 Bapak Ibu. Foto yang menyentuh hati jutaan orang dari berbagai agama dan bangsa nih. Siapa namanya itu Bapak Ibu? Itu adalah Suster Ann Rose Nutuang, adalah seorang biarawati Katolik dari Myanmar nih.
yang dikenal dunia karena keberanian dan kasihnya di tengah konflik politik saat itu di kekerasan di kota Myanmar ya. Dan kisahnya menjadi simbol nih, suatu perdamaian, pengorbanan, dan kasih Kristus yang nyata bagi hidup kita ya. Latar belakang kejadian di peristiwa ini di Myanmar yang tadi tepatnya di bulan Februari di tahun 2021. Myanmar mengalami yang namanya kudeta militer. Banyak rakyat turun ke jalan melakukan demonstrasi, menuntut suatu adanya demokrasi nih. Situasi itu menjadi sangat kacau. Tentara dan aparat keamanan bentrok dengan warga sipil pada waktu itu ya. Pasukan keamanan menghadapi dengan kekerasan. Selain penangkapan massal, ratusan orang pun mati dalam peristiwa tersebut nih. Aparat keamanan mulai mengejar para demonstran. Banyak anak muda berlarian ketakutan karena tentara mulai membabi buta menembaki para demonstran saat itu. Banyak orang yang terluka, bahkan ratusan orang meninggal. Suster Ann Rose melihat peristiwa itu dan melihat beberapa pemuda terpojok dan ketakutan nih. Dengan penuh keberanian, ia maju mendekati para aparat keamanan yang bersenjata laras panjang yang siap menembaki para demonstran. Tanpa menghiraukan keselamatan nyawanya sendiri, Suster Ann Rose ini maju ke barisan yang paling depan, tepat di depan para aparat keamanan tersebut nih. Suster Ann Rose kemudian dia berlutut di jalan di hadapan polisi dan tentara sambil menangis dan memohon. Nah, inilah kata-kata yang sangat tersentuh hati dalam setiap kita ya. Apa katanya? Demikian. Tolong jangan tembak anak-anak ini. Kalau kalian mau tembak, tembaklah saya. Dia menyerahkan dirinya untuk ditembak supaya orang-orang yang di belakang anak-anak itu, para demonstran, tidak ditembaki oleh para petugas. Ia membuka kedua tangannya, menangis dan memohon agar nyawa anak-anak muda itu diselamatkan, saudara-saudaraku. Akhirnya keganasan berdarah tersebut berhenti di depan suster yang berlutut saat itu. Sang suster pun tidak melawan. Dia datang dengan kedamaian, dengan belas kasih, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ketika ditanya kepada Suster Ann Rose, kenapa dia nekat melakukan hal itu, suster itu menjawab, karena tidak ada orang lain yang melindungi orang-orang yang tak berdaya itu. Kita lihat hanya ada seorang perempuan, seorang diri. Namun kita tahu di sini Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tuhan yang besar di dalam diri suster ini. Dan dunia seperti berhenti sejenak menatap adegan Suster Ann di depan pasukan ganas tadi ya. Dari peristiwa ini kita lihat ini yang sangat mengguncang dunia. Seorang biarawati berlutut di depan aparat bersenjata lengkap. Ia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi orang-orang dari pembunuhan massal oleh para aparat tugas ya, saudara-saudaraku. Ia tidak melawan, tetapi dengan kasih dan keberanian. Kita coba lihat beberapa cuplikan dari peristiwa Ann sebagai berikut. Kita akan lihat video beberapa menit. Kita lihat keberanian Suster Ann ini luar biasa, yang bisa memotivasi saudara dan saya. Aparat Myanmar masih terus menggunakan kekerasan untuk menghentikan aksi damai demonstran anti kudeta militer di Myanmar. Suster Ann Rose Nu Tauk sempat menjadi sorotan dunia saat berlutut di jalanan kota Myitkyina di utara Myanmar. Suster Ann memohon kepada sekelompok polisi untuk mengampuni para demonstran dan mengambil nyawanya sebagai ganti. Unjuk rasa Senin kemarin bukan kontak pertama Suster Ann Rose dengan pasukan keamanan Myanmar. Pada 28 Februari 2021, ia juga pernah memohon belas kasihan dengan berjalan perlahan ke arah polisi, berlutut, dan memohon mereka untuk berhenti.
ကျမတို့ကဘသူကာကွယ်ရမလဲဆိုကိုပြည်သူကိုချင်းချင်းပဲကာကွယ်ရတော့မယ်အခုကတော့လေနော်ဘသူမှယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးလုံခြုံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့နည်းနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အကုန်ဖမ်းတာပဲရိုက်တာပဲ Haleluya. Luar biasa apa yang dilakukan Suster An ini. Kita lihat, kita saksikan saudara-saudara yang terkasih. Suatu keberanian pada dirinya. Di dalam suatu pertikaian antara dua belah pihak, antara petugas keamanan dan para demonstran. Dia berani maju di dalam barisan depan untuk memberikan apa? Rasa damai. Supaya keberanian itu supaya dampak memberikan kepancar kepada para keamanan supaya tidak melakukan pembunuhan saat itu. Itu hal yang luar biasa. Kita lihat tadi, dia berani menggantikan nyawanya demi keselamatan orang-orang banyak. Inilah yang kita harus renungkan, saudara-saudaraku. Kita bisa lihat dalam suatu ayat emas sepanjang bulan Mei kita ini ya, di dalam Yohanes 15 ayat 13. Dengan jelas itu mengajarkan tentang kasih yang sampai memberikan nyawanya. Itu adalah kasih yang paling terbesar. Itu adalah puncak tertinggi dari segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita belajar subtema sepanjang bulan Mei ini di tahun 2026 berbicara tentang berani berkorban. Kita lihat hanya seorang suster, seorang perempuan yang berani maju untuk menggantikan dirinya, memberikan nyawanya buat saudara-saudaranya. Itu hal yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat dunia sering menganggap kekuatan adalah senjata. Kekuatan itu suara keras dan kekuasaan. Bahkan dunia mengajarkan orang memiliki segalanya, kejayaan, harta kekayaan, menganggap dirinya mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa untuk menindas orang-orang lemah. Ya. Namun Alkitab dan kisah nyata yang sering menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu kekuatan sejati justru ada pada kasih yang rela berkorban, Bapak Ibu. Di dalam nilai pengorbanan itu ada rela yang menyerahkan yang paling berharga bagi Tuhan. Taat meski tidak mengerti rencana Tuhan, ya. Percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan jalan keluar. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa ambil nilai-nilai poin rohani yang kita lihat dalam peristiwa Suster Ann Rose tadi ya. Pertama yang kita harus belajar pagi ini yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Kita lihat Suster Ann Rose menunjukkan kasih yang nyata. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini tidak berbicara tentang kasih, tidak hanya berbicara, tetapi melakukan tindakan yang nyata. Kasih sejati bukan hanya kata-kata, saya katakan ya saudara-saudaraku. Kasih sejati itu terlihat seseorang rela kehilangan kenyamanannya, rela kehilangan nyawanya demi orang lain. Itu yang dilakukan Yesus di kayu salib buat saudara dan saya. Dan itulah yang tercermin juga di dalam tindakan Suster Ann Rose tadi ya. Dunia mungkin sering mengajarkan demikian. Selamatkan dirimu sendiri. Mengajarkan menjatuhkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Itu banyak kita jumpai ya. Tapi kasih Kristus berkata apa? Aku rela berkorban demi orang lain. Haleluya. Yang kedua, poin yang kita bisa ambil di sini adalah Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Sehubungan kita menjadi berkat, berarti kita harus menjadi pembawa damai, saudara-saudaraku. Di tengah kebencian dan kekerasan, Tuhan mencari orang-orang yang membawa damai. Di Matius 5 ayat 9 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini di dalam Matius 5 ayat 9, apabila kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Haleluya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita sebagai anak-anak Allah,
kita harus membawa terang, membawa damai ya bagi setiap orang. Haleluya. Yang ketiga, poinnya yang kita harus bisa kita pelajari di sini, iman membuat kita lebih kuat dari ketakutan. Iman membuat kita lebih kuat dari ketakutan ya. Keberanian lahir dari iman kepada Tuhan, bukan dari kekuatan manusia, saya katakan. Secara manusia, saya percaya tentu Suster Andros tadi takut sebenarnya. Tapi kasih dan iman kepada Tuhan membuatnya dia berani dan tetap maju. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ya. Jadi kita tidak perlu takut karena pasti percaya Tuhan selalu menyertai kita. Katakan amin. Iman bukan berarti tidak punya rasa takut. Iman adalah berdiri bersama Tuhan meskipun dalam kondisi takut ya. Banyak orang mundur karena mungkin suatu ancaman, tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan akan tetap berdiri dalam kebenaran. Haleluya. Ya, seperti kita tahu di dalam kisah Yesus yang dicobai 3 kali oleh iblis ya, di padang gurun saat berpuasa selama 40 hari lamanya. Kalau pada saat itu Yesus tidak berdiri dengan kekuatan imannya, mungkin seperti kita manusia biasa, mungkin kita bisa jatuh dalam godaan ya, dalam suatu pilihan. Bapak Ibu bisa baca di tempat saudara masing-masing, nanti ada 3 kitab yang mengajarkan tentang Yesus dicobai, di dalam Matius, Markus bahkan Lukas. Di Matius 4 ayat 1 sampai 11, di Markus 1 ayat 12 sampai 13, dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Di situ kita bisa lihat iman yang kuat dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Pada saat Yesus dicobai 3 kali, tapi Yesus punya iman dan bisa mengeluarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat pencobaan pertama, dia mengubah batu menjadi roti. Iblis mencobai, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab apa? Dengan iman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap pencobaan-pencobaan iblis, Yesus mengeluarkan kekuatan dengan firman dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kita berani berkorban untuk saudara-saudara kita. Berikan hati kita, beri kemuliaan Tuhan. Kita tidak ada rasa takut karena kita percaya kita dihidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa. Haleluya.
namamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini semua untuk memuliakan namamu Yesus Kristus. Biarlah kami mengiringmu seumur hidup kami Bapa, masuk dalam suatu rencanamu yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah pikiran kami, kehendak kami, harapan kami serahkan di dalam namamu Tuhan. Kami percaya ada rasa damai sejahtera dalam hidup kami bila kami bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu di pagi hari ini, untuk kami belajar mengerti apa itu kasih, bagaimana kita belajar suatu pengorbanan Tuhan. Seperti Engkau Yesus yang terutama memberikan nyawamu untuk keselamatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah karya keselamatanmu menjadi terang dalam setiap hidup kami, dan hidup kami bisa jadi berdampak dan menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat surgawi, sukacita dari surgawi mengalir atas setiap hidup kami, biar kami bisa menjadi terang dan berdampak. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.